الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام وإلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وأهل يهود من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وإلى جميع الملائكة المقربين والكروبين روحانين عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع العلماء الله من المصنفين المؤلفين المخلصين محدثين مفسرين مفاقين في الدين وإلى جميع المقرئ القرآن وقارئه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن خصوصا إلى شيخنا كي Haji Atta Soeharto bin Haji Feni ثم إلى شيخنا كي Haji Habib Hasanuddin bin Jan Asy'ari ثم إلى شيخنا الأستاذ عبد الله زكريا ثم إلى شيخنا الشيخ سيد محمد أنور القدوسي وإلى إمام الشورى معاصي بن عبد النجد وراوي الإمام سليمان قدس الله سرهم ونور ضرائهم ويعلي درجاتهم وعمدنا بأمدادهم وعادنا علينا من بركاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جالي وغيراتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونور بقلبي ومقلتي وسهل على حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة والحمد لله رب العالمين. Kita terusin bacaan Al-Quran kita surah Al-Baqarah masih ayat berapa? Ayat berapa? Aduh, beda-beda nih. 100? Oh, 145. Mana ya? Sekarang 145 ya. Walain ataita. Betul itu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ayat lagi الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Coba kita baca secara bergantian, yang lain baca, yang lainnya lagi nyimak. Dimulai dari Pak Warno, Pak Suwarso. Enggak, Pak? Min, jelasin. Wa min bentar. Kharaj pakai jim sama kayak wajh. Wa min haitsu kharajta. Kharaj. Bapak-bapak hadirin, kita perhatikan ayat selanjutnya pada kalimat innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bapak Suwarso, in apa hukum bacaannya? Gunna musyad. Nah, apa sebabnya? Nun bertasydid.
Innama apa Didi? Ciri matobinya apa? Alif, bukan fathah tapi fathah. Fathah. Innama ya murukum, Bapak Cahya mim mati bertemu ba. Iklab mah nun mati, ini mah mim mati. Barangkali ingat, pernah saya sebut belum ya? Udah, wah udah katanya. Ntar kalau nyampe sono dia tahu nih. Mim mati bertemu ba disebut ikhfa syafawi. Hukum mim mati ada 3. 1 izhar syafawi, 2 ikhfa syafawi, ketiga idgham mimi atau idgham mitli. Apabila ada mim mati bertemu selain ba dan mim maka dinamakan izhar. Kalau bertemu ba khusus ba maka ikhfa syafawi. Oleh karena ikhfa, innama ya'murukum bis, gitu ya. Hampir mirip dengan iklab. Kalau iklab memenukar atau melebur, bisu'i, Bapak DKM, su panjang pendek tuh. Jangan bisnya dulu, jangan sunya dulu, bisnya dulu, bis itu tuh. Bis. Ada alif lam tuh di situ, cuman kalau di jama ada, begitu dibaca enggak. Alif lam syamsiyah. Alif lam dibagi 2, ada al qamariyah, ada al syamsiyah. Al qamariyah alnya dibaca, diizharkan. Al syamsiyah diidghamkan. Izhar jelas, idgham masuk. Jadi ada alif lamnya tapi begitu dibaca enggak kebaca alif lamnya, seolah-olah tidak ada. Bisu, baru Pak Lukman. Su panjang pendek Pak. Disebut apa? Disebut apa kau sukun? Hukumnya apa hukumnya? Menurut Pak Lukman apa menurut Bapak? Su kan panjang tuh. Nah, apa nama tajwidnya tuh apa tuh? Mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Su'i, sampai situ tuh kalimatnya tuh. Itu satu kalimat namanya. Jadi su tanpa i enggak jadi satu kalimat. Menurut i punya siapa? Jadi bisu'i namanya mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil bertemu. Hasil panjangnya antara pertemuan mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kalimat. Ada mad tabi'i atau hamzah yang bertemu dengan mad tabi'i, terbalik hamzah bertemu dengan mad tabi'i, itu disebutnya mad badal di awal-awal kata. Ini mad tabi'i bertemu hamzah. Bisu gitu bacanya. Bisu, i-nya kosor namanya. Huruf hijaiyah berharokat a, i, u, fathah, kasroh, dhamma, jangan dibaca panjang. Wal, siapa? Rendi, alif lam, apa sebab? Bukan alif, harus lengkap, alif lam. Alif lam dibaca jelas ada sukunnya, boleh. Atau yang lengkap lagi, alif lam bertemu huruf qamariyah. Nah, kalau nyebut huruf qamariyah kudu tahu huruf qamariyahnya. Ada 14. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Baru nyebutin alif, ba, ghain, abghi hajjaka, ha, jim, kaf. Bisa disebut kalau nyebut huruf qamariyah. Tapi minimal kita bisa ngebedain antara jelas dijelaskan dan diidghamkan. Tadi dengan bisu dengan wal pasya itu jelas tuh. Ono contoh samsia, yang ini contoh qamariyah. Wal, walnya itu jangan sampai kepanjangan. Wal, kita menganggap karena ada fathah bertemu alif, bukan. Waw tersendiri itu mah alif lam. Alif itu paketnya alif lam, bukan alif punya waw. Seandainya ini alif ini punya waw, maka jadi panjang ini. Wah, gitu.
Karena kita pemahaman pertamanya kaidahnya mad tabi'i, sehingga orang ada yang baca bisu iwal pah gitu. Padahal mah itu bukan mad tabi'i. Alif itu punya lam. Teman saya ini kata lam, ente wau ngambil-ngambil al wal fah. Hanya kalau lagi baca hadis keluarin fah habis fa ha wal fah sya. Mas Ion, apa sebabnya? Apa ciri mad tabi'inya? Iya. Putar-putar. Ini kan sya disebut apa hukumnya tadi, ulangi. Sya apa? Mad wajib. Apa sebabnya disebut wajib mutasil? Sebabnya apa? Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat gitu. Apa ciri mad tabi'inya? Kan gitu. Ada nggak di situ? Ada lah. Fathah bertemu alif tuh sya itu mad tabi'i. Lalu mad tabi'i bertemu hamzah i-nya tuh hamzah kasroh i. Itu disebut satu kalimat. Jadi kata al-fahsya enggak jadi al-fahsya kalau enggak ada hamzahnya. Itu satu kalimat tuh. Bisu'i wal fahsya itu harus ada hamzahnya. Nah, cirinya lagi kalau mau wajib mutasil, hamzahnya jogrok danta gitu, bentuknya hamzah. Beda dengan mad zaid munfasil yang dia bentuknya alif di awal kalimat, di depannya. Jadi tambahan cirinya kalau mad wajib mutasil mah hamzahnya jelas-jelas zahir hamzah, enggak berubah wujud menjadi alif. Ini disebut alif ya bisa itu. Wa an Mas siapa teh, lupa mulu saya. Mas Teguh. Wa an kok jadi idgham? Kalau ditanya idgham kenapa alasannya? Hukum nun mati. Nah, tadi saya bicara sama Pak DKM. Ada kitab namanya kitab Tuhfatul Atfal. Kitabnya tipis sekali, sama harga rokok, mahalan rokok ini. Rokok aja 20.000 Samsu, ini 6.000. Tapi ilmu di dalamnya. Apa kata Nazom Tuhfatul Atfal? Wasani idghamun bisittatin atas. Nah, ini ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufin wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di asyuram juha fi kilmi hadzal baitu qaddamantuha gitu. Yang keempat dari hukum mati dan tanwin adalah ikhfa. Huruf-hurufnya sifda sana kam jadasa sun qad sama dum thayyiban jadi fitu qanda zalima. Jadi nanti begitu kalau ngaji. Mas Teguh, ini apa hukumnya ikhfa? Apa nazomnya? Gitu langsung. Wa rabiul gitu. Kalau dulu saya ngaji begitu. Sanggup kayak gini? Sanggup lah ya. Nah, ini dihafalin dulu. Jadi begitu hukum nun mati ada berapa Mas Teguh? Ada 4. Mana nazomnya? Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awalul izharu qabla arufi izhar idgham ikhfa dinazom begitu. Jadi kaidahnya nempel di sini. Udah nempel di sini enggak kelihatan bahwa ilmu mah enteng. Coba kau bawa lemari. Urat, udah pakai mobil engkel, lemari gede. Waang namanya ikhfa artinya samar. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka kudu dibaca samar. Maka ta ini huruf ikhfa. Ta huruf ikhfa ada 15, kudu bisa disebut. Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, kaf. Kurang 1. Apa itu kurang 1? Berarti ada yang kelewat 1 nih. Pokoknya 15. Nah, ikhfa dibagi 3. Ada yang namanya ikhfa akrob, hurufnya 3. Ta, to, dal. Ini apa nih? Awaan. Ta kan? Berarti ini ikhfa akrob.
Dari mana kita bisa menemukan akrob, ausat, dan abad? Dari hurufnya. Maka nun mati itu siapkan huruf yang bakal datang setelah nun mati. Ta, wa an, maka menjadi akrob. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an, gantung dia. Jadi habis nun mati lihat huruf depannya apa. Kalau dia misalkan kaf, walakin lem, dia abad gitu. Nah, bagi bapak-bapak cukup bisa membedakan mana izhar mana ikhfa, sudah lolos di KKM level pertama. Tapi kalau udah naik ke level berikutnya, apalagi suka qori, suka assalatu wassalamu alaik, itu udah lain, harus bisa ngebedain. Jadi jangan sama baik levelnya itu. Jadi apa namanya, oplosannya, persentasenya berbeda. Jadi kalau orang ngoplos apa-apa tuh kan ada cat, pengen jadi warna pink itu berarti kuning sama, kalau pink, oh kuning, iya kuning sama biru jadi emping. Cuman berapa persen persentasenya, jangan sampai pinknya pink tua. Kalau persen pertamanya 15, ya itu takaran-takaran itu menjadi. Wa antaku, Pak Suarso, taku lu, Pak Dedi geser, enggak, geser saling satu. Taku lu, Pak Dedi. Alallah, apa ya, apa lam jalalah maksudnya? Bukan gitu. Alallah tabkhim lafzul jalalah. Alallah tabkhim lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah didahului harokat fat. Jadi setiap ada lafaz Allah, lafzul jalalah namanya, didahului harokat fathah atau dhamma sebelumnya tuh. Nah ini fathah nih di atas ala tuh ada fat, maka dia kudu dibaca tebal atau tabkhim. Alallah, nah hilangkan wawunya, jadi dia lamnya tuh naik ke atas, ke langit-langit, bukan langit-langit musola, ketinggian. Alallah, ala, jadi bukan alau, ada wawunya, jadi hilangkan wawunya. Begitu ala, lidahnya naik ke atas, ke langit-langit, tempelin alallahi. Nah, jadi makanya kita sering sampaikan Allah itu nggak ada wawunya, dia alif lam ha, atau bisa dibilang kalau alif itu misalkan disebut hamzah, ya hamzah lafzul jalalah. Nah, jadi namanya tabkhim ketika ada di depannya fathah atau dhamma. Kalau kasroh di depannya dibaca tarkik atau tifis. Alallahi ma, pada KM la, Pak Lukman, apa namanya hukumnya? La, apa namanya? Hah? Maddo. Kalau ditanya ulang malah nggak dijawab. La ta'lamun. Mad arid li sukun. Apa sebabnya Mas Randy? Hah? Apa yang dari ayat? Kopi apa gorengan di akhir ayat? Apa yang jelas? Ujung di akhir ayat be. Mantobi di akhir, sebutnya bukan di akhir ayat, di akhir kalim. Jadi kalaupun kita matinya di tengah, kalau memang ayat itu diwakofkan, maka menjadi madhabi'i, madhabi mad arid li sukun. Jadi nggak mesti di akhir ayat, di setiap wakof madhabi'i yang kita kehabisan napas pun di situ menjadi panjang, menjadi mad arid li. Seandainya ini kalimat la ta'lamun gak wakof, nggak berhenti di situ karena panjang napas kita, maka nggak jadi mad arid li sukun. Contoh, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna wa idza qila lahum ittabi'u. Jadi la ta'lamun menjadi mad
bi ketika diwasolkan nongol soten mad alil sukun kalau wakof. Kalau ada yang ngomong wasol wakof. Kalau matobi ilah mah kalau wasol. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna min وما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Bapak serta Ibu rahimatullah, mohon dimaafkan apabila ada kealfan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.